Welcome, enjoy your time. Halo, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena kalian udah setia nyimak cerita ini. Kalau begitu kita langsung aja mulai ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Bab 16. Suami dingin itu baru sadar ternyata dia memiliki banyak saingan. Bagas menatap tajam ke arah mobil yang parkir di depan istrinya. Dia ingat betul mobil itu adalah mobil yang ia lihat tempo hari. Ia melihat jelas bagaimana pria itu baru saja menyapa istrinya dengan senyuman hangat. Bagas merasakan kecurigaan yang menggelayuti hatinya. Dia ingin turun untuk memastikan, namun gengsinya sebagai suami yang masih belum benar-benar dekat dengan istrinya membuatnya ragu. Dari balik kaca mobil, Bagas memperhatikan bagaimana istrinya membalas senyuman pria tersebut. Keakraban mereka membuat hati Bagas semakin tidak tenang. Kenapa banyak sekali pria di sekelilingnya? Dia bisa senyum begitu di depan pria lain, sedangkan di depanku, dia... Bagas menggantung ucapannya. Dia sadar hubungan mereka memang tidak sedekat itu, sampai Risa bersikap canggung di hadapannya. Dia menggenggam erat setir mobil, berusaha menenangkan diri. Namun pikirannya melayang pada semua kemungkinan yang bisa terjadi. Pria itu akhirnya menekan klakson supaya istrinya menoleh. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Risa yang masih berdiri dengan senyum di bibirnya. Secara tidak langsung, dia ingin menunjukkan pada pria itu bahwa dirinya yang mengantar Risa ke kampus. Adi pun gagal fokus saat melihatnya. "Saya duluan ya Pak," ucap gadis itu. Dia tidak ingin berlama-lama berbincang dengan Adi. "Oh iya silakan," sahut Adi. Padahal dia penasaran dan ingin bertanya, siapa pria yang barusan mengantarnya tersebut. Matahari sudah tinggi saat Risa memasuki kelas dengan buku-buku di tangannya. Dia melihat Ika, sahabatnya, duduk di bangku belakang sambil melambaikan tangan. Risa tersenyum dan berjalan mendekat, meletakkan tasnya di samping Ika. "Tumben, udah lama sampai?" tanya Risa sambil mengatur bukunya. "Baru aja, kebetulan tadi pacar gue berangkat pagi, jadi sekalian nganter ke sini, hehe," jawab Ika. "Cie, enak ya yang punya pacar, ada yang nganter jemput terus," ledek Risa. Kan katanya bentar lagi yang lo juga mau balik ke Indo?" tanya Ika bersemangat. "Gue yakin pasti Mas Yoga lo itu bakalan sering antar jemput juga. Katanya perusahaan tempat dia kerja ada di Jakarta kan?" sambung gadis itu. Risa tersenyum getir. Memang benar Yoga akan kembali ke Jakarta. Bahkan saat ini mungkin pesawatnya sudah mendarat di Indonesia. Atau bisa jadi dia sudah berada di Jakarta. Namun sampai sekarang dia belum memberitahu sahabatnya itu bahwa dirinya sudah menikah. Bisa-bisa Ika terkejut jika tahu dia menikah dengan kakak iparnya sendiri. Apalagi selama ini dia sering bercerita bahwa dirinya tidak nyaman dengan sikap kakak iparnya itu. Meski belum pernah bertemu dengan pria tersebut, tetapi Ika sedikit banyak tahu bagaimana karakternya dari cerita Risa. "Woi, kok malah bengong sih?" tegur Ika. Dia bingung melihat reaksi Risa. "Gak apa-apa, udah gak usah bahas itu," sahut Risa. Di saat yang bersamaan, Adi masuk ke kelas mereka. Tinggal satu mata kuliah yang belum selesai. Kebetulan Adi lah dosennya. Kelas mata kuliah tersebut hanya 2 kali dalam seminggu. Pria itu tampak bersemangat memasuki kelas. Dia menyapa para mahasiswa yang berada di sana. Namun sorot matanya fokus terhadap Risa. "Riz, lo sadar gak sih? Gue perhatiin kayaknya Pak Adi dari tadi sering ngeliat ke arah sini deh," bisik Ika dengan nada menggoda. Risa mengerutkan keningnya. Dia tidak yakin dengan apa yang baru saja didengarnya. "Ah, masa sih? Mungkin cuma kebetulan aja. Namanya dosen itu pasti pengen mastiin kalau materinya tersampaikan ke semua mahasiswanya," tutur gadis itu.
Nah itu dia, masalahnya dia ngeliatinnya ke arah lo doang, ucap Ika yakin. Lo aja sih yang gak nyadar, selama ini tiap masuk kelas dia, gue perhatiin emang dia sering ngeliatin lo kok, sambung Ika. Perasaan lo doang kali, gadis itu berusaha membantah. Dia tidak ingin dirinya jadi tidak nyaman saat berhadapan dengan Adi karena rumor itu. Namun sepanjang pelajaran, Risa mulai menyadari sesuatu. Setiap kali dia menoleh ke arah papan tulis, dari sudut matanya dia bisa melihat Adi yang duduk di depan sesekali mencuri pandang ke arahnya. Wajah pria itu tampak serius. Namun setiap mata mereka bertemu, dia cepat-cepat mengalihkan pandangan, terlihat seperti orang yang salah tingkah. Ika yang duduk di sebelahnya tampak gemas dan berbisik. Nah, lo lihat kan? Gue bilang juga apa? Pak Adi kayaknya emang suka sama lo, Riz. Risa hanya menggeleng pelan, mencoba fokus pada pelajaran. Namun hatinya tidak bisa berbohong, bahwa ada rasa gugup yang muncul setiap kali pandangan Adi tertangkap basah. Bukan apa-apa, dia tidak nyaman jika apa yang Ika katakan benar adanya. Statusnya saat ini adalah istri orang. Dia bingung bagaimana cara menghindari Adi jika memang menyukainya. Baginya seorang istri harus bisa menjaga sikap, terlepas dari dirinya sudah mencintai suami atau belum. Ia tetap harus menjaga kehormatan suaminya itu. Di tempat lain ketika Bagas tiba di ruangannya, telepon berbunyi. Dia pun segera menjawabnya. Ternyata telepon itu dari bosnya. Dia diminta untuk segera pergi ke ruangan bosnya sebab ada meeting mendadak. Pria itu pun bergegas meninggalkan ruangannya. Dia menuju ruangan bosnya itu sendirian, melewati para staf lain yang sedang sibuk di meja mereka masing-masing. Pagi Gas, sapa Ari yang juga merupakan seorang manajer. Pagi, jawab Bagas singkat. Dia masih kesal pada pria itu karena telah menggoda istrinya. Gas, gue minta maaf soal semalam ya. Gue gak tahu kalau Risa udah punya suami, ucap Ari dengan penuh penyesalan. Bagas menoleh ke arah pria itu. Ternyata apa yang Risa katakan memang benar. Dirinya mengaku bahwa dia telah memiliki suami. Ia pun lega sekaligus merasa bersalah pada gadis itu. Iya, santai aja. Yang penting kan sekarang lo udah tahu dan bisa jaga sikap, jawab Bagas. Hehehe, iyalah, ya kali gue ngejar istri orang. Tapi sayang banget sih, dia kelihatan masih muda, cantik pula. Duh, kalau belum punya suami pasti gue deketin tuh, ucap Ari yakin. Dia tidak sadar bahwa suami Risa ada di sampingnya. Bagas menggeretakkan giginya. Dia kesal sekali mendengar ucapan Ari barusan. Tapi kok semalam gue gak lihat suaminya? Yang mana sih? Tanya Ari penasaran. Udah gak usah kepo, kita udah tunggu bos, cepet. Bagas mengalihkan perhatian. Dia melangkah lebih cepat menuju ruangan bosnya. Sebelum masuk, mereka mengetuk pintu terlebih dahulu. Pagi Pak, ucap Bagas dan Ari saat memasuki ruangan tersebut. Ruangan itu sudah dipenuhi oleh sejumlah petinggi perusahaan, termasuk para manajer dari seluruh divisi. Bagas dan Ari duduk di kursi yang tersedia. Kemudian meeting pun dimulai. Suasana menjadi hening ketika atasan mereka memulai rapat tersebut. Oke, semuanya sudah kumpul. Kalau begitu rapatnya bisa kita mulai, ucap bos Bagas. Mereka pun menyimak dengan seksama. Namun semuanya penasaran, ada apa gerangan pagi-pagi begini sudah diajak meeting mendadak. Jadi hari ini saya mau memperkenalkan manajer baru di perusahaan kita, ucap bosnya Bagas tanpa basa-basi. Ternyata rapat itu diadakan untuk mengumumkan bahwa mereka akan memiliki manajer baru yang baru saja pindah dari luar negeri. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya baru, sebab selama ini dia menjabat di perusahaan yang ada di luar negeri, sambungnya. Dia masih muda dan sangat kompeten. Bisa dibilang dia adalah aset perusahaan karena selama ini telah menyalurkan banyak inovasi yang bermanfaat. Maka dari itu, saya ingin memperkenalkan kalian. Kebetulan pagi ini pesawatnya baru mendarat. Harusnya besok dia mulai bekerja, tapi saya tidak sabar ingin memperkenalkannya pada kalian semua. Oleh karena itu pagi ini saya memanggilnya datang ke sini sebelum dia pulang ke apartemen untuk istirahat. Jelas pria itu. Bagas tidak menaruh curiga sedikit pun. Dia santai saja menyimaknya.
Tak lama kemudian, pintu ruangan itu diketuk. Bosnya yakin bahwa manajer baru itu yang datang. Nah, itu dia orangnya, ucapnya. Masuk. Orang yang dimaksud pun memasuki ruangan tersebut. Bagas menoleh ke arahnya. Pria itu tampak asing, masih muda, tampan, tetapi berwibawa. Tak heran jika bosnya menyambut sampai seperti itu. Selamat pagi, sapa pria yang baru masuk tersebut. Pagi, ini dia orang yang kita tunggu-tunggu. Silakan perkenalan dengan yang lain, jawab bosnya itu. Pria itu berdiri di hadapan mereka. Dia menjabat tangan setiap orang di ruangan itu terlebih dahulu, sebagai tanda hormat. Wah, terima kasih atas sambutannya, Pak. Maaf jika terlambat, kebetulan pesawat saya agak delay. Akhirnya terjebak macet, tutur pria itu basa-basi. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yoga. Bersambung. Hai, terima kasih sudah menyimak cerita ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Untuk update-nya akan diusahakan setiap hari, tapi mungkin tanggal 9 dan 10 aku akan libur update karena ada kegiatan di luar. Sekali lagi terima kasih dan stay tune terus. Wassalam.